Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagawi sultan wa al-wadih burhan wa al-maqsud fi wujudihi karam wa ihsan. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, bil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bikulli hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka begitulah bunyi Pancasila yang ada 5. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, 5, yang menjadi tujuan kajian tafsir salah satu surat dalam juz amma pada pertemuan kali ini, yaitu Pancasila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pahlawan kita menyisipkan kata-katanya di dalam lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Di antaranya adalah bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kita dipesani oleh mereka, para pendahulu kita, untuk membangun badan rakyat Indonesia. Salah satu membangun badan rakyat Indonesia adalah dengan menumbuhkan ekonomi yang adil, yang merata ke seluruh Indonesia, juga dunia. Dan di Indonesia di situ ada daerah yang terpencil, terjauh, dan terluar. Mereka yang tidak dapat mengakses nikmatnya listrik, internet, konsumsi makanan yang harganya melonjak tajam karena dibawa oleh transport yang jauh dan mahal, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mungkin nasibnya tidak seperti kita yang hidupnya di kota, hadirin hadirat. Di kota akses pendidikan mudah, ekonomi berkembang pesat. Bagaimana dengan saudara kita yang jauh? Oleh karena itu, di dalam Islam kita mempunyai sedekah wajib, yaitu syariat zakat, dan sedekah sunnah, yaitu infak. Dikatakan bahwasanya al-batilu bin nizam yaghlibu al-haqqa bilan nizam. Bahwasanya kebatilan, kerusakan, kejahatan yang tersistem rapi, sistemnya rapi, organisasinya rapi, itu dia dapat mengalahkan satu lembaga yayasan perusahaan yang visi misinya akhirat, visi misinya baik, bila nizam, tapi tidak mempunyai aturan, tidak profesional, tidak tersistematis, tidak akurat datanya, tidak transparan. Sehingga ini pelajaran bagi kita umat Islam. Kita harus mulai sedikit demi sedikit, habah-habah, untuk membangun sistem ekonomi yang dapat membantu saudara kita yang kurang beruntung
sehingga kita termasuk orang golongan kanan yang dijanjikan surga oleh Allah, dan kita insya Allah dihindarkan dari ancaman Allah golongan kiri yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini tafsir surat Al-Balad yang berisi 20 ayat yang diturunkan di kota Mekah sehingga dijuluki surat Makkiyah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala jika ingin mengatakan sesuatu yang penting, Allah bersumpah di awal penyebutan firman-Nya. Biasanya Allah menggunakan huruf qasam, ta, ba, atau wa, yang paling sering wawu qasam. Wal fajri, ada wawunya, itu wawu qasam, wawu sumpah. Tetapi dalam surat Al-Balad ini Allah menggunakan kata kerja, dan Allah jelas-jelas mengatakan uqsimu, aku bersumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Nah, 20 ayat ini dimulai dengan qasam, sumpah. Artinya pesan yang Allah sisipkan nanti di tengah surat ini adalah pesan yang harus langsung kita praktekkan. Ini pesan penting, wasiat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la uqsimu. La di sini tidak ada artinya. Biasanya kita paham la itu artinya tidak. Kalau diartikan tidak, ini menjadi penjelasan yang bertentangan dengan kita. Dikatakan oleh para ulama, la di situ adalah huruf zaidah, hanya huruf tambahan saja. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah, kata Allah, aku Allah bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Biasa Allah bersumpah atas makhluk ciptaannya yang menurut manusia itu mulia, menurut manusia itu agung, sehingga ketika Allah bersumpah atas nama salah satu makhluk ciptaannya itu, manusia menjadi percaya. Aku bersumpah atas nama negeri ini. Negeri apa yang dimaksud? Dialah kota Mekah Al-Mukarramah, kota kelahiran Nabi Muhammad, kota yang dilarang untuk membunuh hewan di dalam tanahnya, kota yang kita dilarang untuk menebang pohon di dalamnya, kota yang dilarang berperang di dalamnya, kota yang suci dan disucikan, kota tempat kiblat Ka'bah, tempat Ka'bah kiblat umat Islam, kota Mekah yang mulia. Allah bersumpah atas nama kemuliaan kota Mekah. Ditambah lagi dengan ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad, sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad hillum, engkau bertempat tinggal bihadzal balad, di kota ini. Karena suratnya Makkiyah diturunkan di kota Mekah, saat itu Nabi belum hijrah ke Madinah. Maka ada dua kemuliaan. Ada kota Mekah, di dalamnya ada Nabi Muhammad. Ini namanya kemuliaan di atas kemuliaan. Maka kata Allah di ayat pertama dan kedua surat Al-Balad, aku bersumpah atas nama kemuliaan kota Mekah, aku bersumpah atas nama kemuliaan Nabi Muhammad yang tinggal di dalam kota Mekah. Kurang apa lagi sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan hanya itu, di ayat ketiga Allah juga bersumpah wa walidin wa ma walad. Wa walidin, dan aku bersumpah demi ayah. Wa ma walad, dan apa-apa yang dilahirkan, demi anak keturunannya. Maksud di sini ayah adalah Nabi Adam, dan maksud anak keturunannya adalah kita manusia. Maka Allah bersumpah di ayat ketiga atas nama Nabi Adam dan atas nama manusia. 3 sumpah Allah, atas nama Mekah, atas nama Nabi Muhammad, atas nama Nabi Adam, dan juga manusia, yang di situ ternyata Allah akan menjelaskan di ayat keempat tentang betapa sulitnya Allah itu menciptakan manusia.
Maka hai manusia asal tahu ya, kata Allah, aku tuh menciptakan manusia itu sulit. Ya, mulai dari awal kehamilan, lahir, kemudian harus dididik, kemudian dia itu bekerja, kemudian manusia itu tumbuh menjadi tua, meninggal, nanti di akhirat dibangkitkan lagi, repot ngurusi manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan asyada'id, sulit, susah. Nanti kata susah ini akan ditagih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah atas nama kemuliaan manusia karena Allah akan menjelaskan bahwasanya menciptakan manusia itu sulit. Nah, kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah, sulit Allah menciptakan kita. Maka Allah menagih janjinya. Karena menciptakan engkau sulit, maka bantulah orang-orang yang sedang kesulitan. Itu nanti di akhir ayat akan dikatakan demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Aku heran sama manusia itu. Kok bisa dia itu tidak memilih jalan yang benar? Aku Allah yang menciptakan manusia. Harusnya manusia yang aku telah ciptakan dalam keadaan sulit itu membalas dan berterima kasih kepadaku, kata Allah. Ayahsabu, apakah manusia itu menyangka alla yaqdira alaihi ahad? Apakah dia itu tidak dikuasai oleh siapapun? Apakah dia itu manusia nggak ada yang punya? Apakah manusia itu merasa bebas sebebas-bebasnya? Saking bebasnya manusia itu menentang Allah. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Ini tanda tanya. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya dia itu nggak ada yang punya, nggak ada yang memiliki, padahal menciptakan manusia itu sulit, kata Allah. Maka sadari bahwasanya kita ini ada yang memiliki, ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya apa yang dilakukan manusia? Manusia menentang Allah. Manusia memilih jalan yang salah. Apa jalan yang salah itu? Perkataan di dalam ayat ke-6, yaqulu, salah satu manusia tadi mengatakan, sedangkan manusia mengatakan, ahlaktu malak lubada. Lubada ay makna kathira, banyak. Ahlaktu, aku, kata si manusia, sungguh aku ini telah menghabiskan malan, harta, lubada ay kathiran, yang banyak. Manusia malah jalan yang enggak. Manusia nih yang lain lagi pada kesulitan. Kok kita sebagai manusia yang dimiliki dan dikuasai dan punyanya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memerintah kita untuk bersedekah, kok kita malah mengatakan, yaqulu, manusia tadi mengatakan, yang nentang tadi mengatakan, ahlaktu malal lubada. Oh, sekarang aku ini barusan saja menghabiskan hartaku yang sangat banyak. Dia bangga, dia berfoya-foya, dia bangga hidupnya mewah, dia melakukan keborosan. Dia boros, dia mewah, dia berlebih-lebihan di dalam hartanya, dia menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Lagi-lagi kata Allah, apakah manusia itu merasa dia tidak dilihat oleh seorang pun? Apakah dia itu nggak diawasin? Apakah borosnya dia itu jadi merasa bebas, dia itu merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat? Tidak. Manusia milik Allah, manusia dilihat oleh Allah. Kembali lagi, ini indahnya susunan bahasa Arab ya. Jadi pembahasannya itu bolak-balik. Kemudian Allah balik lagi ke pembahasan bagaimana Allah menciptakan manusia yang sangat sulit itu. Alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami jadikan bagi manusia itu ainain, dua mata, walisanan, dan lidah yang dapat mengungkapkan isi hati. Kita kalau nggak punya lidah, Pak, apa yang terlintas di hati kita nggak bisa kita sampaikan ke orang. Kita harus menggunakan bahasa isyarat misalnya.
Tapi Allah ciptakan lidah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Wa syafatain, dan kami ciptakan bibir untuk dia dapat makan dengan nikmatnya, dia minum dengan nikmatnya. Dengan adanya bibir, dia merasakan nikmatnya berkata-kata dengan sempurna, dapat meniup dengan bibirnya. Apakah manusia itu nggak sadar kami yang menciptakan mata, lidah, kedua bibir? Ini diambil beberapa contoh oleh Allah di dalam Al-Quran, menunjukkan sekali lagi betapa sulitnya menciptakan manusia, tetapi semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kami ciptakan manusia itu sempurna, wahadainahun najdain, dan kami beri petunjuk kepada dia an-najdain, dua jalan. Ada jalan benar, ada jalan yang salah. Ada jalan baik, ada jalan yang jahat. Dan Allah kasih tahu kepada kita, jalan yang benar dan baik ini susah. Jalannya susah. Dikatakan oleh pepatah Arab, sorga itu dikelilingi dengan apa-apa yang kita benci. Sholat subuh kena air wudhu dingin, aduh nggak enak. Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, aduh nggak enak. Sorga dikelilingi oleh hal-hal yang manusia itu benci. Perang, konsekuensinya meninggal di tempat. Beda dengan neraka. Neraka dikelilingi oleh bisyahawat, dengan syahwat-syahwat. Syahwat, dosa yang nikmat itu neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Nah, kata Allah ada dua jalan. Ada jalan sulit, ada jalan yang penuh keindahan, kemewahan, dan syahwat. Mau pilih yang mana? Wahadainahun najdain, dan kami berikan kepada manusia itu dua pilihan jalan. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahama, apakah bukannya harusnya dia itu memilih, bagusnya dia memilih jalan susah yang sulit? Ya. Kenapa jalan susah yang sulit yang harus kita pilih? Karena itu jalan yang benar, yang menjadikan kita masuk golongan kanan. Emang kayak apa sih jalan yang sulit? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu jalan yang sulit? Jalan yang sulit isinya ada 4. Apa aja isi jalan yang sulit? Maka dikatakan di surat Al-Balad ini disebutkan amal ibadah ahli sorga. Nomor 1, fakku raqabah, membebaskan budak. Zaman sekarang nggak ada budak, Bapak Ibu. Zaman sekarang adalah nggak ada lagi perbudakan karena budaya perang udah nggak ada. Tetapi kita harus membebaskan budak, artinya harus menjadikan manusia dengan keadilan sosial bagi seluruh manusia, terkhusus rakyat Indonesia. Makanya dalam Islam dikatakan al-muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Seorang muslim dengan muslim lainnya haram damu, darahnya. Nggak boleh kita tawuran. Bahkan ada sahabat Nabi itu bawa pedang, barangkali tahu-tahu panggilan perang bawa pedang. Kata Nabi, kalau engkau bawa pedang ke pasar, pedangnya harus dikasih apa tuh namanya? Dikasih sarung. Kenapa? Karena tajamnya pedang khawatir berdesak-desakan melukai darah muslim, sedangkan darah muslim itu haram, nggak boleh diganggu. Ini kan dalam irama kita menjaga daripada pembebasan budak. Kita jangan melukai orang. Wa maluhu, hartanya, ingat jangan mengambil dengan cara yang haram dan zalim. Kehormatannya nggak boleh kita gosip, gibah, nyaci maki, ngomongin orang, ngadu domba. Itu kan merendahkan kehormatan seorang muslim. Artinya dalam makna irama fakku raqabah, membebaskan budak yang sekarang tidak bisa dilakukan, mari kita menghormati muslim, manusia di kanan kiri kita. Kita jaga mulut dan tangan kita, jangan sampai mengganggu mereka di dalam darah, harta, dan kehormatannya. Fakku raqabah, itu nomor 1.
Jadi sering dikatakan takwa itu apa? Ya urusan dengan Allah, tapi urusan dengan manusia juga baik. Itu takwa. Fakku raqabah, bebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Au it'am, atau memberi makan. Fi yaumin, di hari dhi masghabah, di hari kelaparan, di hari kesulitan. Misal ada musibah, kebanjiran, orang pada kelaparan, maka kita harus sedekah ke tempat-tempat tersebut karena itu adalah diutamakan. Karena orang lagi hajat, orang lagi butuh. Ya. Maka kita jadi tangan-tangan Allah yang lewat jalan kita, Allah menyampaikan rizki kepada hambanya yang telah terkena musibah. Karena dikatakan al-bala ya'um, namanya musibah bala itu merata. Allah pengen mengadab orang yang berdosa, orang solehnya juga ikut kena. Namanya musibah rata, gak bisa milih-milih, rata. Maka melihat orang yang terkena musibah, jangan dengan mata merendahkan. Oh, kena musibah, kena banjir, kebakaran, pantas kampung tersebut gak bener. Nah, ini jangan. Karena al-bala ya'um, musibah itu walaupun turun karena satu orang yang berbuat dosa, yang lain ikut kebagian kena. Makanya di kita ada syariat namanya salat istisqa, salat minta hujan. Salah satu caranya keluar semua ke tengah lapangan, semua orang itu setelah sebelumnya diperintah untuk puasa 3 hari berturut-turut, masih belum turun hujan, di hari keempat mereka semua ke lapangan, mereka beristighfar kepada Allah, jangan sampai hujan ini terhalang turun gegara ada satu orang di antara mereka yang berbuat dosa. Jadi semua puasa 3 hari, semua beristighfar, semua minta hujan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, yatiman dza maqrabah, baik itu adalah anak yatim dza maqrabah, terlebih yang memiliki kerabat dengan kita, au miskinan dza masrabah, atau orang-orang miskin, makrabah yang sangat-sangat miskin. Makrabah di sini diambil dari kata turab, debu. Ya, berdebu mukanya. Maksudnya ya itulah orang miskin. Ya. Yang harus dengan segera kita bantu mereka. Saking miskinnya, wajahnya itu penuh dengan debu. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Jadi cara yang pertama itu dengan membebaskan budak. Yang kedua, dengan bersedekah. Yang ketiga, menjadi orang percaya bahwasanya apa yang kita keluarkan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan urusan orang beriman. Orang gampang sedekah kalau dia menyangka, oh ini program pencucian otak, pengumpulan dana, ustadznya, panitianya pengen ngumpulin dana. Urusan panitianya amanah atau enggak bukan urusan kita. Urusan kita nyumbang, sedekah, donasi. Urusan panitianya amanat enggak amanat bukan urusan kita. Asal kita sudah donasi, sudah mengeluarkan daripada harta kita. Akhrij ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib, kata pepatah Arab. Keluarkan apa yang ada di kantongmu, maka akan datang kepadamu rizki yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang sedekah, balasannya bukan Allah kasih di akhirat, di dunia langsung Allah balas. Barulah sedekah gak lama 1.000, dapat uang 100.000. Sedekah 10.000, dapat uang 1 juta. Allah panjangkan umur dengan sedekah, Allah luaskan rizki dengan sedekah. Ya. Maka jangan sampai kita menyangka dengannya sedekah uang kita berkurang. Sehingga kita menjadi orang yang kikir, bakhil, pelit. Oh, bukan. Dengan sedekah kita harus ada iman dalam hati. Dengan sedekah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih amal jariyah. Kenapa amal jariyah dikatakan jariyah, mengalir terus pahalanya? Karena nanamnya sekali, panen padinya berkali-kali. Nabi heran waktu Isra Mi'raj melihat ada satu kaum, mereka itu nandurnya sekali, panen celuritnya berkali-kali. Siapa mereka?
ya Jibril? Ya Rasul, mereka daripada umatmu yang beramal dengan amal jariah. Ada program perluasan masjid, ibu nyumbang barang 50.000 sama panitia yang amanat, kebeli keramik satu di tengah. Kapan ada orang ngaji, anak TPQ DTA, ada orang sholat, ada orang etika, pahalanya terus ke ibu, walaupun ibu di rumah nggak lagi ibadah, walaupun ibu lagi tidur, bahkan walaupun orang tadi meninggal, pahalanya terus mengalir selama keramik 50.000 itu masih ada. Sehingga orang-orang tadi merasa menyesal. Yang nyumbang 500.000 nyesel, kenapa nggak lebih? Yang 50.000 lebih nyesel, yang nggak nyumbang pasti bakal menyesal. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka ini teguran buat kita bahwasanya amal ibadah ahli sorga itu adalah sedekah di hari yang dibutuhkan. Bukan hanya itu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kata Allah, "Tsumma kana minal ladzina amanu", kemudian adanya dari orang-orang yang beriman, wa tawasau bis-sabri, dan mereka saling berwasiat, saling berpesan dengan kesabaran. Oh, ini luar biasa, berpesannya dengan kesabaran. Sabar itu ada 3. Sabar karena dapat musibah, sabar nggak melakukan maksiat, sama sabar ketika melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Maksudnya sabar di sini, kata para ulama tafsir, adalah sabar ketika beribadah. Mereka saling berwasiat dalam urusan sedekah. Ketika ada temannya waktu mau sedekah itu mulai ragu, kenapa saya tuh sedekah terus ya? Mulai ragu, maka teman yang satu mendukung, ayo sedekah. Mereka saling berwasiat di dalam berlomba-lomba untuk semangat dalam bersedekah. Bukan ngompori buat jangan sedekah. Kamu jangan sedekah. Buat apa? Ya, buat kamu aja. Bukan ngomporin begitu, tapi semangatin buat saling berlomba dalam bersedekah. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, dan saling mewasiati dalam berkasih sayang. Tujuan kita sedekah itu bukan buat pamer. Bukan kita tuh mau berbangga-banggaan, bukan. Kalau kita cerita dalam irama tahadus bin ni'mah, tahadus karena kita dapat nikmat, dimudahkan sedekah daripada Allah, bukan ajang pamer, bukan. Karena apa? Tujuan kita bersedekah, wa tawasau, saling berpesan, berwasiat, mengingatkan, bil marhamah, kasih sayang. Ayo, kesian orang itu nggak beruntung kayak kita. Hidupnya susah, kita hidup di tengah kota Cirebon, walaupun kelihatannya kita tuh masih ngerasa kurang syukur mungkin ya. Duh, saya tuh susah. Bagaimana dengan saudara kita yang tinggal di daerah terpencil, terluar, terjauh daripada pusat kenegaraan, sehingga mereka itu hidupnya betul-betul susah. Banyak program luar biasa, membuat sumur di daerah yang air bersihnya kurang, buat jembatan di daerah yang anak-anak sekolah mereka kalau mau sekolah repot nyeberangi sungai. Program apa lagi? Banyak. Program pembuatan sekolah, rumah sakit atau klinik misalnya, pembuatan madrasah. Ini kan amal-amal jariah yang Allah bentangkan di depan pintu kita. Maka luar biasa kalau ada masjid yang punya program mengumpulkan donasi dana, kemudian dia sumbangkan ke daerah yang memang membutuhkan, sehingga jamaah masjid tadi dengan bantuan panitia yang amanah, yang cerdas ini, itu mendapatkan amal jariah yang berkali-kali lipat yang akan disadari nanti di akhirat. Di satu sisi ada orang yang butuh kepada uang-uang kita, uang receh kita yang mungkin kalau kita tidak kumpulkan nggak manfaat buat kita. Habis saja buat biaya transport, habis buat biaya jajan. Tapi kalau kita kumpulkan, manfaat bagi mereka untuk urusan yang sangat mendesak, mulai dari air, makanan, dan juga tempat tinggal, serta juga pendidikan. Maka ingat sekali lagi, program jahat kalau tersistem, terorganisir dengan rapih, itu dapat mengalahkan program akhirat kebaikan yang kurang profesional, yang kurang punya pengalaman, yang kurang rapih,
itu akan dikalahkan oleh program-program mereka. Maka ini tamparan keras buat kita hadirin hadirat surat Al-Balad, agar kita punya kemauan untuk mulai membangun ekonomi umat dalam rangka menolong daripada umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah berfirman lewat suratnya, yaitu surat Al-Balad. Ulaika ashabul maimanah, mereka itu semua adalah golongan kanan ahli sorga, kata Allah, yang menjaga nama kemanusiaan, yang bersedekah untuk manusia, yang mereka itu beriman dengan balasan dan saling mewasiati dengan kesabaran dan kasih sayang. Mereka itu ahli sorga, kata Allah. Gimana nggak ahli sorga? Uangnya dia donasikan, dikumpulkan, dia bantu orang yang membutuhkan. Gimana nggak ahli sorga? Itulah ahli sorga. Tetapi sebaliknya, kata Allah, walladzina kafaru bi ayatina, sedangkan mereka yang kafir dengan ayat-ayat kami, dengan teguran kami, dengan nasihat dari kami, mereka itu menolak, kafir, menentang. Hum ashabul masy'amah, mereka adalah golongan kiri yang menerima amal catatan. Alaihim narun muqsadah, tempat mereka adalah dalam neraka yang tertutup. Hadirin hadirat rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menegur kita. Allah yang menciptakan kita manusia. Allah ciptakan kita sempurna manusia. Tiba-tiba manusia tadi memilih jalan yang tidak benar. Dan mereka menghabiskan hartanya untuk dirinya sendiri, berlaku boros. Dengan orang kikir, pelit, bakhil, untuk diri boros, salah. Kita boleh jadi orang kaya, kita boleh hidup mewah, tapi bersamaan dengan itu, kita harus membantu orang di kanan kiri kita, tidak boleh menutup mata. Acuh tak acuh, nggak boleh. Harus ada kita satu program di mana kita di situ membantu saudara kita, sehingga kita terbebas dari ancaman surat Al-Baladnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja kajian kita pada perjumpaan kali ini. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa zawjina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim waj'alna syakirin li'ni'matika mudhanina 'alaiha gabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah khususan li Syarifah Fadl binti Muhammad As-Saggaf wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahdar Al-Habsyi, Syarifah Nurul Jannah binti Mahdar Al-Habsyi, wa Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Jufri, wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, wal Habib Muhammad bin Abdullah As-Saggaf, wal Habib Muhammad bin Ahmad As-Saggaf, wal Habib Muhammad bin Muhammad As-Saggaf, wal Habib Muhammad Al-Jufri wa Sarbini binti Jilani, wa Syekhina Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Aqas, wa Syekhina Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syafiri, Syekhina Al-Habib Hasan bin Umar Asy-Syafiri, wa Syekhina Sayyid Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani, wa usulihim wa furu'ihim wa amwatina wa amwatikum annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.